Segera download Apa saja yang Quran disebut oleh Tadabbur, Al-Quran jika dia meraih tafsir satu dalam kebaikan. genggaman Nah, contoh Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita dari kitab Fadlul Islam karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Sampai pada bab berikutnya, bab maja'a fil khuruj an da'wal Islam, yaitu bab tentang keluar dari seruan Islam. Bab keluar dari seruan Islam, yaitu yang diharapkan dalam Islam adalah seorang menyerukan syiar-syiar Islam, bukan syiar-syiar yang memecah belah kaum muslimin. Oleh karenanya, bab ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Syekh dibuat oleh penulis, yaitu Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullahu taala, untuk menjelaskan sebab terjadinya al-iftiraq, perpecahan di kalangan kaum muslimin, ya, dan bagaimana mereka tidak bersatu. Hal ini disebabkan karena banyaknya syiar-syiar jahiliyah, ya, slogan-slogan, nama kelompok-kelompok yang tidak islami, yang masing-masing berta'assub dan fanatik terhadap slogan-slogannya sendiri. Dengan munculnya slogan-slogan tersebut, maka akhirnya terjadilah timbul tercerai-berai di antara kaum muslimin. Oleh karenanya, Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullah ketika membuat bab ini, dia ingin agar seluruh kaum muslimin kembali kepada slogan yang sama, yaitu kaum muslimin, dan meninggalkan segala syiar-syiar dan slogan-slogan yang berpotensi untuk memecah belah di antara kaum muslimin. Tapi kemudian Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullahu taala membawakan firman Allah sebagai dalilnya dalam surat Al-Hajj ayat 78, huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha, ya. Di sini Allah berfirman, ya, huwa sammakumul muslimin min qablu wa fi hadha. Artinya, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menambahkan kalian kaum muslimin. Di sini huwa yang tepat adalah Allah, ya. Ada khilaf, ada dua pendapat. Jumhur ulama mengatakan huwa di sini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun segelintir kecil dari kaum mufassirin mengatakan huwa di sini maksudnya Nabi Ibrahim. Karena Allah mengatakan wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimin. Ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kesulitan dalam agama ini. Ini adalah agama nenek moyang kalian Ibrahim, huwa sammakumul muslimin, dialah yang menamakan kalian kaum muslimin. Ada yang mengatakan Ibrahim yang menamakan kalian dengan kaum muslimin. Namun yang benar, huwa di sini adalah Allah, huwa sammakum, dialah Allah, dialah, yaitu Allah yang menamakan kalian dengan nama muslimin. Ini muslimin. Min qablu, sebelumnya, sudah dinamakan sebelumnya, yaitu di kitab-kitab sebelumnya, yaitu di kitab-kitab suci sebelumnya. Wa fi hadza, dan di sini, maksudnya di Al-Quran atau di syariat Islam, di Al-Quran. Jadi Allah memuliakan kita dengan menamakan kita dengan nama muslimin. Nah, kalau kita perhatikan nama-nama yang datang dalam syariat, ya, syiar-syiar, slogan-slogan, ya, slogan-slogan yang syar'i, ya, seperti dengan nama muslimin, ya. Misalnya muslimin atau mukminin. Ya, ini juga banyak kita mukminin. Ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman. Innal muslimina wal muslimat, ya.
innal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Jadi ini datang dalam Al-Qur'an, muslimin, mukminin, ini adalah nama-nama yang syar'i yang seorang berusaha menjaga nama tersebut. Karena dengan nama-nama ini tidak terjadi pertikaian, tidak terjadi ta'assub fanatik kepada golongan tertentu. Demikian juga ini datang dalam hadis, datang dalam dalam Al-Qur'an. Kemudian nama syar'i juga datang dalam hadis ya. Seperti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian juga misalnya Ahlul Athar. Ahlul Hadis misalnya. Ahlul Hadis. Kemudian misalnya Ahlul Athar. Ini semua datang dalam hadis ya, datang dalam hadis. Ya, seperti hadis yang masyhur tentang hadis iftiraqul ummah, Rasulullah SAW mengatakan hendaknya kalian alaikum bil jamaah, hendaknya kalian berpegang dengan jamaah. Jadi kita tahu bahwasanya konsekuensi dari Islam adalah berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berpegang teguh dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah, jadi sunnah sama dengan hadis sama dengan athar. Ini istilah saja. Tapi ini adalah penamaan yang syar'i karena ini semua adalah konsekuensi dari Islam. Nama-nama ini kembali kepada makna Islam. Kepada makna Islam. Jadi tidak menimbulkan fanatik tertentu karena dia tidak kembali kepada golongan tertentu, dia tidak kembali kepada nama tertentu, dia tidak kembali kepada orang tertentu, dia tidak kembali kepada kabilah tertentu. Ini adalah slogan-slogan atau nama-nama yang syar'i. Seorang muslimin, mukminin, ahlus sunnah, ahlul hadis, ahlul athar. Ini nama-nama yang Islami. Tergantung person-personnya. Tapi nama itu nama Islami, nama yang benar dan sudah dikenal di kalangan para salaf, ahlus sunnah wal jamaah. Seperti kata Imam Ahmad kalau tidak salah mengatakan kalau bukan mereka ahlul hadis, fala illam yakunu ahlul hadis, fama adri manhum. Kalau ahlus sunnah wal jamaah bukan ahlul hadis, saya tidak tahu siapa lagi mereka. Jadi inilah nama-nama yang Islami dan datang dalam Al-Quran maupun datang dalam hadis ya. Kemudian ada juga dalam Al-Quran nama-nama yang merupakan pujian ya. Seperti dalam Al-Quran ada namanya Al-Muhajirun wal Ansar ya. Al-Muhajirin wal Ansar. Ini adalah nama bagian dari Islam, tapi ini adalah nama penyanjungan, nama spesifik ya, untuk memuji mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat, di antaranya was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan ya. Kemudian juga dan orang-orang yang masuk Islam di awal kali dari kalangan kaum muhajirin, kaum ansar. Jadi situ Allah menyebut muhajirin ansar. Ini nama yang syar'i ya. Seperti Allah sebutkan juga mereka dalam surat Al-Hasyr al-fuqara alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwanan yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Allah muji kaum muhajirin, terus Allah muji kaum ansar. Walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbun. Allah puji mereka. Jadi Allah sebut nama mereka muhajirin. Walladzina tabauhum fi sa'atil usra laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar. Allah juga sebutkan dalam surat At-Taubah bagaimana tentang muhajirin ansar. Jadi ini adalah nama Islami tetapi dia untuk golongan tertentu ya. Yaitu untuk memuji mereka, yaitu golongan muhajirin dan ansar. Dikatakan muhajirin, kenapa? Karena mereka berhijrah dari Mekah dan Madinah. Dikatakan ansar karena mereka menolong orang-orang muhajirin. Dan ini tidak terkait dengan kefanatikan, tetapi dia adalah bagian dari kaum muslimin dan mukminin. Ya. Hanya di antara kaum muslimin dan mukminin tersebut ada sekelompok yang Allah puji secara spesifik, secara khusus karena kemuliaan mereka siapa? Muhajirin dan ansar. Muhajirin dan ansar. Baik,
Sekarang kita coba sebut slogan-slogan yang tidak syar'i. Tapi ini sudah. Sebelumnya Tarwin. Kelompok ini, ya, apa namanya, golongan Muhajirin Ansar ini, kalau ternyata digunakan untuk fanatik, maka menjadi tercoreng. Ya. Ini nama Muhajirin Ansar, perhatikan, slogan Muhajirin dan Ansar, jika mengandung makna fanatik, maka tercela. Jadi dua nama ini, Muhajirin Ansar, nama yang syar'i untuk orang-orang tertentu yang bagian dari kaum muslim, kaum mukminin. Rasulullah SAW sering menyebut mereka. Ya, ketika Rasulullah SAW dalam peperangan, Rasulullah memanggil, ya Ansar, ya Muhajirin. Rasulullah menyemangati mereka. Rasulullah sebut Muhajirin, ya wahai Ansar, seperti dalam perang Hunain Rasulullah SAW mengatakan, ya lal Ansar, wahai kaum Ansar. Maka mereka pun semangat menolong Nabi SAW. Tetapi ketika nama ini ternyata berubah menjadi makna yang mengandung fanatik, golongan yang menimbulkan pertikaian, maka dilarang oleh Nabi SAW. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim, ketika kaum muslimin sedang berperang atau berangkat menuju perang, di situ ada kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Perhatikan. Nanti akan dibawakan juga oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, tapi saya bawakan sekarang, nanti kita ulangi lagi. Maka Jabir bin Abdullah berkata, kasa'a rajulun minal muhajirin. Kasa'a rajulun minal muhajirin, rajulan minal ansar. Ada seorang lelaki dari kaum muhajirin, dia mengganggu kaum ansar. Dan disebutkan bahwasanya orang ini suka bermain, dia la'ab, suka bercanda, Dia lakukan kasa'a itu dia mukul, bokongnya. Dia mukul bokongnya seorang Ansori dengan tangannya. Dia bercanda, dia pukul bokongnya, ya, pantatnya dengan tangan. Muhajirin ini mukul bokongnya seorang dari kaum Ansar. Maka akhirnya yang Ansori ini tersinggung dan dia marah. Maka dia berkata, ya lal Ansar, wahai kaum Ansar, kemari tolong saya. Yang Muhajir yang bercanda tadi mukul, dia berkata lagi, ya lal Muhajirin, wahai kaum Muhajirin. Rasulullah mendengar ketika ini mereka menyebut nama-nama yang syar'i. Wahai kaum Ansar, satunya berkata wahai kaum Muhajirin. Tetapi penyebutan nama ini buat apa? Buat untuk bertikai. Ketika Rasulullah SAW mendengar hal ini, dia tahu ini potensi keributan, maka Rasulullah SAW pun marah. Rasulullah SAW berkata, ala ma balu da'wal jahiliyah. Ya, apa ini? Sebutan-sebutan jahiliyah. Lihat, padahal kaum Ansar, kaum Muhajirin, kaum yang mulia dipuji oleh Allah. Allah sebut dalam Al-Quran. Namun ketika nama ini ternyata dijadikan sarana untuk saling bertikai, untuk fanatik dan pertikaian di antara kaum muslimin, maka Rasulullah SAW mengatakan ini adalah seruan jahiliyah. Ya. Kemudian juga dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan dalam riwayat yang lain, da'uha fa innaha muntinah. Buang ini seruan yang bau busuk, ya. Seruan yang bau busuk. Jadi bayangkan ini syiar yang syar'i, Muhajirin dan Ansar, ketika bisa menimbulkan pertikaian, dikatakan oleh Nabi dengan syiar jahiliyah. Kata Rasulullah SAW tadi, saya sebutkan dalam lafal hadisnya, beliau berkata, ala ma balu da'wal jahiliyah. Ada apa ini? Kok ada seruan jahiliyah? Kok ada slogan jahiliyah di sini? Padahal yang disebut Ansari, Muhajirin. Ya Ansar, ya Muhajirin. Ya, taib. Jadi intinya, inilah slogan-slogan yang syar'i. Nah, slogan-slogan yang tidak syar'i, slogan-slogan yang apa namanya? Yang dibolehkan, baik. Slogan-slogan selain yang syar'i. Slogan-slogan yang ini slogan tadi yang pertama, yang tidak syar'i. Apa sih yang tidak syar'i? Itu slogan-slogan yang mengantarkan kepada perpecahan.
mengantarkan pada perpecahan. Seperti yang Rasulullah SAW sebutkan misalnya dalam misalnya apa namanya Khawarij ya, misalnya nama Khawarij, misalnya Qadariyah. Ini nama-nama yang tidak syar'i dan ini menimbulkan pertikaian. Kemudian muncul kelompok-kelompok yang disepakati oleh para ulama seperti apa? Syiah. Kemudian Murji'ah misalnya. Mu'tazilah. Ya, dan kelompok-kelompok yang menyimpang dalam akidah ya. Nama-nama kelompok yang menyimpang dalam akidah. Baik, ini slogan yang tidak syar'i tentunya. Tentu sebagian orang menamakan dirinya Syiah tapi ternyata ini Murji'ah, Mu'tazilah, sebagian orang bangga dengan Mu'tazilah. Ini itu semua adalah slogan-slogan yang menimbulkan perpecahan dan ini sudah terjadi perpecahan dalam ranah akidah. Makanya para ulama yang menulis tentang buku-buku firaq seperti kitab Maqalatul Islamiyin karangan Al-Asy'ari misalnya, Al-Farqu Bainal Firaq karangan Al-Baghdadi atau buku-buku yang lain seperti Al-Milal wa Nihal Syahristani atau Al-Fisal fil Milal wa Nihal wal Ahwa karangan Ibnu Hazm dan juga karangan Al-Malati, Tanbih war Rad kalau tidak salah judulnya. Semuanya menyebut tentang firqah-firqah ini. Ini sesat. Baik, ini model kedua, slogan-slogan yang tidak syar'i. Jadi kita ini tadi slogan yang syar'i nomor 1. Sekarang model ketiga, ikhwan dan akhwat yang subhanahu wa ta'ala, slogan yang dibolehkan, slogan yang asalnya dibolehkan. Yang asalnya dibolehkan. Slogan ini apa cirinya? Adalah untuk ta'rif, lit ta'rif, yaitu untuk mengenal, untuk pengenalan. Bukan ta'assub, bukan fanatisme. Contoh misalnya seorang kepada negeri tertentu ya. Misalnya kepada negeri tertentu. Misalnya kepada negeri tertentu. Seperti kalau kita di misalnya saya di Madinah sekolah biasa, anta Masri disebut Masri, maksudnya dari Mesir ya. Disebut Misri misalnya. Masri dari Mesir. Nanti ana Saudi, saya dari Saudi misalnya. Biasa. Nanti Indonesia. Anta Indonesia, engkau dari Indonesia ya. Anta Sini dari Cina. Ini biasa kita sering ngobrol di antara kita. Ana Libi, ana Jazairi, ana Afriqi, ana Nigeri. Biasa teman-teman banyak begitu. Kita saling mengenal. Ada Nigeri. Kita menyebutkan nisbah kepada suatu negeri, slogannya bukan untuk fanatik tapi dalam rangka untuk ta'rif, untuk mengenal. Ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar kalian saling mengenal ya. Karena orang misalnya orang Arab lihat saya dia bingung, dia bilang untuk Indonesia atau Malaysia atau Thailand dia bingung. Kamu ini Indonesia atau Malaysia atau Thailand? Saya bilang saya Indonesia. Bahkan mereka sehingga kadang mereka bilang kamu Cina, kadang-kadang mereka bingung karena mereka sulit membedakan orang Asia. Sama kita juga kalau orang Afrika kita bingung, kamu Niger atau Nigeri atau karena kita bingung juga membedakan di antara mereka ya. Orang Saudi pun kita bingung orang Arab, kamu ini Saudi atau Kuwaiti atau Imarati ya. Atau Libi kita bingung kadang-kadang ya. Yang Maghribul Arab juga kita bingung kadang kamu Libya atau Jazairi atau Maghribi dari Maroko, kadang-kadang kita enggak bisa membedakan. Apalagi kalau sudah sama-sama pakai baju ala Saudi. Kalau mereka pakai baju daerah mereka mudah kita kenal. Jadi ini tidak jadi masalah. Contoh lagi seperti nisbah kepada
madhab tertentu misalnya, kepada mazhab tertentu, ya. Bukan untuk fanatik, ya. Berarti misalnya mengatakan Syafi'i, ana Syafi'i, saya bermadzhab Syafi'i, Hambali, ya, misalnya, atau Hanafi, ya, boleh. Maliki, ini semua tidak jadi masalah. Ini asalnya bukan untuk fanatik, tapi untuk menjelaskan saya belajar agama melalui metode mazhab Syafi'i. Saya belajar agama melalui metode Hambali. Ketika fatwa-fatwa seseorang dominannya adalah Hambali, mazhab Hambali, seorang orang itu adalah Hambali, ya. Hambali. Contoh juga seperti untuk membedakan, ya, kepada madrasah tertentu, misalnya Azhari. Saya berasal dari Azhar misalnya, ada Azhari. Bukan untuk mencela tapi untuk ta'rif, untuk membedakan. Seperti madrasah tertentu. Ini boleh semua seperti Azhari. Azhari maksudnya saya belajar di Azhar. Ya, misalnya. Atau misalnya Jami'atut Tahfidzul Quran ini, Jami'atut Tahfidzul Quran ini, ya tidak ada masalah, ini semua hukum asalnya boleh. Tetapi ketika slogan-slogan tertentu, ya, dijadikan sarana untuk bertikai, ya, maka ini bahaya, ya. Bahaya. Ya, slogan-slogan yang boleh ini bisa menjadi, perhatikan, ini bisa menjadi haram atau tidak syar'i jika dijadikan untuk sarana fanatik. Jadikan sarana fanatisme. Bagaimana kita tahu cara fanatisme? Bagaimana Anda tahu fanatisme? Yaitu wala dan bara, loyalitas dan kebencian dibangun di atas golongannya. Jika loyalitas dan kebencian dibangun di atas nama tertentu, ya. Nah, ini jadi masalah. Jadi masalah. Seperti hizib tertentu misalnya, nah, dari kelompok ini, ya. Pokoknya kalau kamu masuk kelompok kami teman, kalau enggak teman. Nah, ini sudah, ya. Ini sudah memecah belah kaum muslimin. Saya boleh misalnya saya dari suatu masjid tertentu, saya bikin yayasan tertentu, tapi yayasan tersebut bukan untuk saling saya bela mati-matian yayasan saya, enggak, saya dalam rangka untuk memudahkan untuk mengatur, mengorganisir, mengkoordinasi, itu enggak ada masalah. Tapi ketika saya membuat suatu yayasan, saya membuat suatu perkumpulan yang di situ kemudian hizb, kemudian menjatuhkan yang lain, kemudian kalau tidak sama saya berarti musuh, kalau sama saya apapun yang terjadi kawan. Ini benar-benar ini hizbiyah. Ini yang disebut dengan hizbiyah yang membangun wala dan bara, loyalitas dan kebencian, dan dibangun di atas nama slogan tersebut. Dan kalau kita mau bicara kenyataan yang terjadi di kaum muslimin, kebanyakan model ini. Kebanyakan model ini. Seorang buat yayasan tertentu, seorang buat organisasi tertentu, seorang membuat bukan sekedar sarana. Kalau hanya sekedar sarana itu bagus, enggak ada masalah. Sarana diperbolehkan, itu sarana apa saja. Tapi ketika akhirnya al-wala dan al-bara dibangun di atas yayasan atau organisasi tersebut, kalau bukan organisasi kami maka tidak benar, jadi musuh. Kalau bersama kami apapun tetap saja menjadi kawan. Ini adalah yang berbahaya. Ini disebut dengan dakwah jahiliyah. Inilah sebab terjadinya pertikaian, perpecahan di antara kaum muslimin, ya. Ya. Seperti nanti akan kita sebutkan contoh-contohnya disebut oleh Syekhul Islam Taimiyah, tapi ini secara gambaran kita tahu slogan ada 3 model, slogan yang disyariatkan, slogan yang tidak syar'i, dan ada slogan yang asalnya boleh, yang untuk pengenalan tetapi bisa menjadi haram ketika mengarah kepada fanatisme, kepada fanatik. Baik, kita bacakan dalil berikutnya. Hadis yang panjang, hadis ini diriwayatkan dari Haris al-Asy'ari. Saya akan bacakan hadisnya secara lengkap. Haris al-Asy'ari ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya, disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam Sahihnya, kemudian Mu'jamul Kabir Tabrani, dan literatur buku hadis yang lainnya.
Tetapi hadis ini hadis yang sahih, disahihkan oleh Syu'aib Arnaud dan para pentahqiq Musnad Al-Imam Ahmad. Saya bacakan hadis Haris Al-Asy'ari, ya. Dia kunyahnya adalah Abu Malik, sahabat ini. Dia berkata, anna nabiyya Allah alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW pernah berkata, Inna Allah azza wa jalla amara Yahya bin Zakaria alaihi wassalam bi khamsi kalimat. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala pernah memerintahkan Yahya bin Zakaria dengan 5 perintah. Yahya bin Zakaria alaihi salam, Yahya alaihi salam, Zakaria juga alaihi salam. Yahya bin Zakaria alaihi wassalam. An ya'mal bihinna, Allah perintahkan Nabi Yahya alaihi salam untuk mengamalkan 5 perintah ini. Wa an ya'muru bani Israil an ya'malu bihinna, dan juga agar Nabi Yahya memerintahkan Bani Israel untuk mengamalkan 5 perintah ini. Wa kada an yubti, dan dia hampir telat untuk menjalankan perintah tersebut. Dia telat, ya. Mungkin dia belum menjalankan 5-limanya, atau dia belum menyampaikan kepada Bani Israel, padahal Allah sudah perintahkan, dia merasa agak telat. Faqala lahu Isa, maka Nabi Isa alaihissalam, ya mereka ada khilaf, ada yang mengatakan sepupuan, ada yang mengatakan ponakan dengan omnya, intinya mereka satu zaman. Nabi Isa dan Nabi Yahya. Kemudian Nabi Isa berkata, innaka qad umirta bi khamsi kalimat an ta'mal bihinna. Wahai Yahya, kata Nabi Isa alaihissalam, wahai Yahya, engkau telah diperintahkan 5 perintah agar kau menjalankannya. Wa ta'muru bani Israil an ya'malu bihinna, dan agar kau perintahkan Bani Israel mengamalkan 5 perintah ini. Fa imma an tuballighahunna, hendaknya kau sampaikan kepada mereka, wa imma ana uballighahunna, atau saya bantu kau, saya ingin menyampaikan. Kalau memang kau tidak sempat, biar saya yang sampaikan, kata Nabi Isa. Dia ingin bantu saudaranya tersebut, Nabi Yahya. Faqala ya akhi, maka Nabi Yahya berkata, ya akhi, wahai saudaraku, wahai Nabi Isa, inni akhsha in sabaqtani an u'adzaba aw yukhsafa bi. Aku khawatir kalau kau yang menyampaikan, kau mendahuliku, aku khawatir aku diazab oleh Allah, karena aku yang ditugaskan. Kalau kau yang sampaikan, aku khawatir diazab, dan au yukhsafa bi, dan aku khawatir aku dibenamkan dalam tanah. Qala, akhirnya Yahya yang menyampaikan. Nabi Isa enggak jadi. Dia ingin bantu, tapi Yahya bilang saya ingin sampaikan. Fajama'a Yahya Bani Israel, akhirnya Yahya alaihissalam mengumpulkan Bani Israel fi Baitul Maqdis, dikumpulkan di Baitul Maqdis. Hatta tala'at al-masjid, sampai masjid penuh. Fa qa'ida ala syuruf, kemudian dia pun ala syuraf, kemudian dia naik di tempat yang agak tinggi. Kemudian dia berkhutbah, fa hamidallah wa athna alaihi, kemudian dia muji Allah, menjunjung Allah, menyanjung Allah. Tsumma qala, kemudian dia berkata, innallaha azza wa jalla amarani bi khamsi kalimat. Sungguhnya Allah azza wa jalla memerintahkan aku untuk melaksanakan 5 perintah, an a'mala bihinna, agar aku menjalankannya, wa amurakum an ta'malu bihinna, dan aku perintahkan kalian untuk menjalankan juga 5 perintah tersebut. Apa 5 perintah tersebut? Kata Nabi Yahya, awwaluhunna an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Yang pertama, beribadahlah kepada Allah semata dan jangan berbuat syirik sama sekali. Fa inna mathala dzalika mathalu rajulin ishtara 'abdan min khalisi malihi bi wariqin aw dhahabin faja'ala ya'malu wa yu'addi ghallatahu ila ghairi sayyidihi. Perumpamaan orang melakukan kesyirikan adalah seperti seorang laki yang membeli budak, dia beli budak dari hartanya, tidak ada gabungan harta yang lain. Dia beli budak dengan hartanya, dengan emas atau perak, kemudian budak tersebut bekerja. Ternyata budak tersebut bekerja, keuntungan dari pekerjaannya bukan dia berikan kepada majikannya yang membeli dia, tapi dia berikan kepada orang lain. Ya, fa ayyukum sarrahu an yakuna abduhu kadzalik. Siapa di antara kalian yang suka punya budak seperti ini? Dia yang beli budak tersebut, ternyata budaknya kerja buat orang lain. Untungnya buat orang lain. Wa innallaha azza wa jalla khalaqakum wa razaqakum. Perhatikan, ini perumpamaan tapi walillahil matsalul a'la, perumpamaan yang lebih utama. Kalau kalian tidak suka punya budak seperti ini, Allah lebih utama. Allah yang menciptakan kalian sendirian. Allah yang beri rezeki kepada kalian sendirian. Fa'buduhu, maka sembahlah Allah semata. Wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan berbuat syirik sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ditanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayu dzambi a'dzam, dosa apa yang paling besar? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau mengambil tandingan bagi Allah padahal yang ciptakan kamu hanya Allah semata, ya. Ini syirik seperti itu. Jadi dia dosa paling besar karena orang yang berbuat syirik tidak tahu berterima kasih. Yang ciptakan dia hanyalah Allah, yang berikan dia rezeki hanyalah Allah, kemudian dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa amurukum bis salati. Aku perintahkan kalian wahai Bani Israel, kata Nabi Yahya alaihissalam, untuk salat. Fa inna Allah azza wa jalla yansibu wajhahu li wajhi abdihi ma lam yaltafit. Sungguhnya Allah menghadapkan wajahnya kepada wajah hambanya yang sedang salat selama dia tidak berpaling. Fa idza shallaitum fala taltafitu. Kalau kalian sedang salat maka jangan lirik kanan lirik kiri, fokus salat.
Yang kedua, yang ketiga wa amurukum bisyam, aku perintah kalian untuk berpuasa. Fa inna mathala dzalika kamathali rajulin ma'ahu surratun min miskin fi isabatin kulluhum yajidu rihal misk. Perumpamaan orang yang puasa seperti orang yang membawa sekantung minyak wangi, minyak misik di sekumpulan orang dan semua orang mencium wangi minyak wangi misik tersebut. Wa inna khulufa famis shaim 'inda Allah atyabu min rihil misik. Sungguhnya bau mulut orang yang sedang berpuasa di sisi Allah lebih harum daripada minyak kasturi, daripada minyak misik. Ini yang ketiga. Yang keempat, wa amurukum bisadaqah. Ini yang keempat ya. Aku perintahkan kalian untuk bersedekah. Fa inna mathala dzalika kamathali rajulin asarahu al-aduwwu fashaddu yadayhi ila unuqihi wa qaddamuhu liyadribu unuqahu. Perumpamaan orang yang bersedekah seperti seorang yang ditawan oleh musuhnya. Kemudian mereka ikat kedua tangannya, orang yang ditawan ini diikat kedua tangannya sampai dibelenggu, diikat kedua tangannya sampai di lehernya. Lalu orang ini yang ditawan tersebut dimajukan untuk dibunuh, dipenggal kepalanya. Faqala halakum an aftadiya nafsi minkum, maka orang yang akan dibunuh ini berkata, bolehkah aku menebus diriku dari kalian? Kata mereka, silakan. Faja'ala yaftadi nafsahu minhum bil qalil wal katsir hatta fakka nafsahu. Maka dia kasih, dia bayar uang sampai akhirnya dia dibebaskan. Artinya ini perumpamaan tentang seorang yang mungkin terancam dengan neraka jahanam, tapi dia banyak bersedekah, akhirnya dia lepas dari neraka jahanam. Makanya seperti ketika Rasulullah SAW menasihati para wanita, Rasulullah SAW berkata, tasaddaqna fa inna kunna aktsara hatabi jahannam. Wahai para wanita, banyaklah bersedekah, sungguhnya kalian banyak penghuni neraka jahanam. Jadi Rasulullah mengarahkan, membimbing bahwasanya sedekah itu mudah memerdekakan seorang dari neraka jahanam. Ibaratnya seperti tadi, orang ditangkap mau dipenggal, tahu-tahu dia menebus dirinya dengan membayar. Yang kelima, wa amurukum bi dzikrillah azza wa jalla katsiran. Aku perintahkan kalian untuk berzikir kepada Allah yang banyak. Aku perintahkan kalian untuk banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa inna mathala dzalika kamathil rajulin talabahu al-adu siraan fi atharih. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah itu seperti orang yang dikejar oleh musuh dan dia kejar dengan cepat. Fa atahisnan hasinan. Kemudian dia mendatangi suatu benteng ya yang sangat kokoh, fatahassana fi. Kemudian dia masuk di benteng tersebut. Sehingga akhirnya musuh yang cepat tadi tidak bisa. Wa innal abda ahsanu ma yakunu minasyaitan idza kana fi dzikrillah azza wa jalla. Seorang hamba benar-benar mendapati benteng yang terkuat jika dia dalam berzikir kepada Allah. Artinya kita ini susah selamat dari syaitan. Tapi kalau ingin selamat banyak berzikir kepada Allah. Sudah berzikir maka syaitan sulit untuk menggoda ya. Taib. Kemudian Rasulullah SAW menceritakan tentang perintah Nabi Yahya kepada Bani Israel. Rasulullah kemudian berkata, "Wa ana amurukum bi khamsin." Aku juga perintahkan kalian wahai sahabatku dengan 5 perkara. Amarani bihinna, yang bi khamsin, Allahu amarani bihinna. Allah yang perintahkan aku dengan 5 perkara ini. Apa 5 perkara tersebut? Kata Nabi SAW, bil jamaah, hendaknya kalian berpegang teguh dengan jamaah. Wasam'i wa ta'ah, hendaknya kalian taat kepada imam. Wal hijrah, dan berhijrah. Wal jihad fi sabilillah, ya. Dan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu man kharaja minal jamaah qidas shibrin, siapa yang keluar dari jamaah dengan ukuran 1 jengkal, faqad khala'a ribqatal Islam, maka dia telah melepaskan tali Islamnya, min unuqihi, dari lehernya, ila an yarji'a, kecuali dia kembali kepada jamaah tersebut. Wa man da'a bi da'wal jahiliyah fa huwa min jutha'i jahannam. Siapa yang menyuruh dengan seruan jahiliyah, berarti ini yang jadi poin kita. Siapa yang menyuruh dengan seruan jahiliyah, fa huwa min jutha'i jahannam, maka dia termasuk dari golongan yang masuk neraka jahanam. Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa in shoma, seandainya dia berpuasa ya Rasulullah, wa in shalla, apakah dia tetap masuk neraka kalau menyuruh dengan suruhan jahiliyah? Kalau dia berpuasa dia salat, kata Nabi, wa in shoma wa in shalla, meskipun dia puasa, meskipun dia salat. Wa za'ama annahu muslim, dan dia menyangka dirinya muslim. Kalau dia ternyata menyuruh dengan seruan jahiliyah, maka dia masuk neraka. Fadul muslimina bi asma'ihim, panggillah kaum muslimin dengan nama mereka. Bima sammahumullah azza wa jalla al-muslimin al-mu'minin ibadallahi azza wa jalla. Sebutlah nama mereka dengan nama-nama yang Allah menyebut mereka dengan nama tersebut, yaitu muslimin, al-mu'minin, wahai hamba-hamba Allah azza wa jalla. Baik, ini hadis yang cukup panjang. Kita jelaskan sedikit tentang makna hadis ini ya. Jadi Rasulullah SAW
perintah 5 perkara ya. Apa namanya ya, di antaranya untuk berjamaah, yaitu melazimi jamaah kaum muslimin. Kaum muslimin dan pemimpin mereka. Dan ini apa namanya terlalu banyak dalilnya akan hal ini ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk berpegang teguh dengan jamaah dan jangan keluar dari jamaah kaum muslimin. Baik, yang kemudian as-sam wa ta'ah ya, mendengar dan taat. Kepada penguasa. Baik, yang berikutnya wal hijrah. Untuk berhijrah. Kemudian berikutnya untuk jihad fisabilillah. Berjihad di jalan Allah. Kemudian yang terakhir atau mungkin dibagi menjadi sama wa ta'in, dibagi menjadi 2, mendengar dan taat. Ini 2 ya. Ini 1. Ini 2 dan 3. Di satu kesatuan. Yang kemudian keempat berhijrah, yang kelima berjihad ya. Yang kelima berjihad. Terus setelah itu Rasulullah SAW tutup dengan larangan keluar dari jamaah. Kemudian larangan menyuruh dengan slogan jahiliyah. Slogan jahiliyah. Baik. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Perintah, kita tahu bahwasanya perintah berjamaah adalah perintah yang sangat penting dalam Islam ya. Terlalu banyak hadis yang menyuruh kita untuk taat kepada penguasa. Bahkan meskipun penguasa tersebut adalah penguasa yang zalim. Rasulullah SAW mengatakan isma' wa ati', taatlah dan dengarlah. Ya, wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, meskipun hartamu diambil ataupun punggungmu dihantam, ya. Rasulullah SAW tetap menyuruh untuk taat. Tentunya taat kepada penguasa, ya, taat kepada penguasa pada perkara yang ma'ruf. Kalau penguasa menyuruh kepada kemaksiatan, mah tidak boleh kita taat. Tidak boleh kita taat, tapi bukan berarti kita keluar, bukan berarti kita memberontak, ya. Jadi taat kepada penguasa hanya pada yang ma'ruf. Kata Rasulullah SAW, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada seorang pun dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama at-ta'a fil ma'ruf. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, ketaatan itu hanya pada perkara yang ma'ruf. Karenanya ketaatan kepada penguasa diperintahkan, tapi bersyarat itu pada perkara yang ma'ruf. Kalau dia merintahkan kepada kemaksiatan, maka tidak boleh ikut. Allah berfirman, wa ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah secara mutlak. Allah menggunakan kata ati'u. Taatlah kepada Allah secara mutlak. Wa ati'ur rasul. Taatlah kepada Rasulullah SAW secara mutlak. Kemudian kata Allah, wa ulil amri minkum. Dan kepada ulul amri di antara kalian. Yang ulul amri maksudnya yang memegang aturan. Yang memegang urusan kalian. Itu penguasa. Ya, penguasa. Ketika Allah mengatakan wa ulil amri minkum, Allah tidak mengulangi perkataan taatlah kepada ulil amri, tapi Allah langsung hanya mengatakan ulil amri, menunjukkan ketaatan kepada mereka muqayyad, yaitu terkait dengan perkara yang ma'ruf. Kalau mereka suruh maksiat, mereka suruh makan riba, mereka suruh minum khamar, mereka suruh bermaksiat yang lain, tinggalkan salat, berzina yang lain, tidak boleh kita taat. Tapi bukan berarti kalau kita tidak taat, bukan berarti kita harus memberontak, karena Rasulullah melarang untuk memberontak keluar dari jamaah kaum muslimin meskipun zalim, apalagi kalau tidak zalim. Rasulullah SAW berkata, isma' wa ati', dengarlah dan taatlah. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha malak, meskipun diambil hartamu dan dipukul punggungmu, ya. Ini suatu yang sangat berat, ya. Ketika seorang berhadapan dengan penguasa yang zalim, kemudian dia dihantam, kemudian hartanya diambil, kemudian disuruh bersabar.
tidak memberontak, tidak membuat kelompok kemudian memberontak karena pemberontakan tersebut menimbulkan kemudaratan yang sangat-sangat besar. Seorang bersabar ya dengan kondisi yang ada ya. Oleh karenanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhaji, maka Rasulullah sallam di haji wada Rasulullah sallam menyuruh untuk taat kepada penguasa ya. Dalam hadis kata Rasulullah sallam, "Ittaqullaha rabbakum." Dalam haji wada kata Rasulullah sallam, bertakwalah kepada Rabb kalian. Wa shallu khamsakum, salatlah kalian salat 5 waktu. Wa sumu syahrakum, dan puasalah di bulan Ramadan. Wa addu zakata amwalikum, dan tunaikanlah zakat. Ya, Rasulullah sebutkan rukun Islam. Kemudian kata Rasulullah sallam di akhir hadis, wa ati'u dza amrikum, dan taatlah kepada pengatur urusan kalian, itu penguasa. Tadkhulu jannata rabbikum, niscaya kalian akan masuk dalam surga Rabb kalian. Ini perintah Nabi SAW. Dan syariat tidak datang kecuali dengan mendatangkan kemaslahatan. Kenapa Rasulullah SAW suruh sabar? Ya. Bahkan ketika para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ini kita dapati penguasa seperti ini. Qulubuhum qulubu syayatin fi juthmanil ins. Hati mereka seperti hati syaitan dalam tubuh manusia. Ya Rasulullah tetap suruh untuk bersabar ya. Kenapa? Karena ketika terjadi pemberontakan tanpa ada imam, kemudian terjadi pertikaian, maka kemudaratan lebih besar. Kita tidak usah bicara suatu kelompok terjadi perang, kemudian penguasa dicoba untuk digulingkan oleh rakyat. Tidak usah. Sekarang kita lihat aja contoh ada demonstrasi kecil aja yang terjadi. Lihat kemudaratan yang terjadi. Perampokan, pembakaran, ada yang mati, ya, seperti itu. Bahkan sempat dulu juga zaman-zaman dulu ada yang diperkosa misalnya. Jadi terjadi. Itu orang sudah emosi, pertumpahan darah, belum lagi iraqatud dima, pertumpahan darah antara demonstran dengan misalnya petugas yang berwajib, dan itu sama-sama kaum muslimin. Mudaratnya besar. Ini baru kita bicara skala kecil, misalnya demonstrasi yang kemudian dibawa dengan emosi. Ustaz boleh demonstrasi kalau tidak emosi? Kalau tidak, orang demonstrasi rata-rata emosi. Berteriak-teriak, maki-maki sana sampai larut malam akhirnya terjadi pertikaian. Ini baru kita bicara skala kecil demonstrasi. Bagaimana kalau memberontak, angkat senjata, kemudian menyerang penguasa, terjadi bunuh-bunuhan, dan ini lebih parah lagi. Dan itulah yang terjadi di sebagian negeri-negeri saudara-saudara kita ketika tidak ada stabilitas keamanan, akhirnya semuanya tidak nyaman. Orang sholat pun susah, orang mau ngaji pun susah, belajar agama juga susah. Kalau sudah kondisi seperti itu, maka mudarat yang timbul semakin besar. Belum lagi kalau ditargetin oleh orang-orang non-muslim, dan bisa jadi segala kejadian bisa jadi diatur oleh tangan-tangan non-muslim. Kita nggak tahu, tapi intinya bisa jadi semuanya dengan by design. Oleh karenanya seorang waspada, jangan ikut serta punya andil dalam memecah belah kaum muslimin. Seorang harus cerdas ya. Karena kalau terjadi pertikaian, pertumpahan darah, maka yang merugi adalah bangsa dan negeri itu sendiri. Inilah rahasianya kenapa Rasulullah SAW banyak dalam hadis menyuruh kita sabar terhadap penguasa yang zalim misalnya. Bayangkan kalau tidak ada penguasa, apa yang terjadi? Ya, tidak ada petugas yang berwajib, tidak ada, orang akan kacau. Bagi orang tidak punya keimanan, ada yang mencuri, ada yang perkosa, ada yang merampok, ada yang ini, hukum rimba berlaku. Jadi oleh karenanya disebutkan 70 tahun bersama imam yang zalim masih lebih baik daripada tanpa ada penguasa sama sekali. Benar, dua-duanya tidak menyenangkan. Siapa yang bilang senang punya penguasa yang zalim? Tidak menyenangkan, tapi kondisi masih ada pemimpin masih lebih baik daripada tidak ada penguasa sama sekali, kemudian orang-orang melakukan apa yang dia kehendaki. Sampai ada yang terbunuh, tidak tahu kenapa dia dibunuh, kenapa dia juga harus membunuh. Maka ketika Rasulullah SAW menyuruh kita untuk wa ati'u dza amrikum, taatlah kepada pemegang urusan kalian, maka kita nurut. Rasulullah yang mengatakan shallu khamsakum, salat 5 waktu. Kita dengar, kita taat. Oh, hati tentram mendengar salat. Oh, kita salat 5 waktu. Sumu syahrakum, puasa bulan Ramadan kita taat. Addu zakata amwalikum, bayarlah zakat. Tapi begitu Rasulullah mengatakan wa ati'u dza amrikum, taat kepada penguasa, kayaknya kita enggak siap menerima sabda Nabi SAW tersebut ya. Oleh karena seorang taat karena Allah Subhanahu wa taala. Yang mau diapain ya? Terus kalau ada penguasa yang zalim, kita taat pada perkara yang ma'ruf, semua aturan-aturan yang ma'ruf kita taat. Yang tidak, yang isinya maksiat, membangkang perintah Allah, kita tidak usah taat. Tetapi bukan berarti kita kemudian memberontak. Karena bahaya, kata Rasulullah SAW, fa innahu man faraqal jam'a qida shibrin, siapa yang keluar dari jamaah kaum muslimin, dia memberontak, meskipun hanya seukuran shibr, yaitu sejengkal,
maka perhatikan sedikit saja. Faqad khala'a ribuqatal Islam min unuqi illa an yuraji atau illa an yarji. Siapa yang keluar meskipun sejengkal berarti dia telah melepaskan tali Islamnya. Ribuqatal Islam, rabuqa itu tali kalau ada hewan diikat supaya dia tidak lepas. Karena kalau dia lepas kemudian nanti dimakan oleh serigala atau singa, makanya ditahan. Nah, Nabi menjelaskan siapa yang keluar dari jamaah dengan memberontak, Islam itu penguasanya muslim ya, meskipun dia melakukan maksiat, dia kemudian memberontak bikin jamaah, kemudian berontak seakan-akan dia telah melepaskan tali Islamnya. Sehingga dia bisa dimakan oleh binatang buas. Ini berbahaya. Ini adalah berbahaya. Makanya dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang keluar dari jamaah famata famitatan jahiliyah. Kemudian kalau dia meninggal maka matinya mati jahiliyah. Maksudnya dia mati seperti orang jahiliyah yang tidak punya pemimpin. Kemudian di akhir hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man da'a bid'awal jahiliyah." Siapa yang menyeru dengan seruan jahiliyah? Ini yang kita khawatirkan. Kita ini jujur kita bertanya, saya seru dengan nama tertentu. Ini nama yang syar'i atau nama jahiliyah? Yang saya bela mati-matian organisasi tersebut, saya bela kelompok saya bela pesantren saya bela yayasan saya. Pokoknya kalau sama saya teman, di luar saya musuh. Ataukah organisasi saya yang buat ini hanya sekedar sarana, bukan kemudian wala dan bara loyalitas dibangun di atas itu. Kalau sampai kita membangun loyalitas di atas organisasi tertentu, partai tertentu, yayasan tertentu, kalau bukan kita maka musuh meskipun orang Islam yang taat. Kalau sama kita adalah kawan meskipun bejat dan tukang maksiat, maka ketahuilah kita sedang menyeru dengan seruan jahiliyah. Ketahuilah kita sedang menyeru dengan seruan jahiliyah. Ya, urusannya nanti di akhirat. Man da'a bid'awal jahiliyah, siapa yang menyeru dengan seruan jahiliyah, fa innahu min jutha jahannam, maka dia termasuk dari rombongan penghuni neraka jahannam, ya. Jutha yaitu dari jathwah, yaitu semacam gundukan tanah, maksudnya jamaah, dari jamaah neraka jahannam. Dalam sebagian riwayat min juthi jahannam, termasuk orang-orang yang dilemparkan ke neraka jahanam dalam kondisi tersungkur dengan lutut mereka. Intinya, ini dosa besar. Ada seorang bertanya di kalangan para sahabat, "Ya Rasulullah, wa in shalla wa in shama?" Ya Rasulullah, meskipun dia salat dan puasa, kata Rasulullah, meskipun dia salat dan puasa, kalau dia menyeru dengan seruan jahiliyah, membuat tercerai-berai kaum muslimin, berkelompok hanya ribut dan macam-macam, maka dia akan lempar dalam neraka jahanam. Fad'u bid'awallahi alladhi sammakumul muslim. Maka serulah dengan seruan Allah yang Allah menamakan kalian kaum muslimin, kaum mukminin, wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kemudian Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah taala menyebutkan hadis yang lain. Tadi hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban dalam sahihnya, ya, kemudian dan yang lainnya. Wa qala rahimahullah, berkata Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah taala, wa fi sahih man faraqal jama'ah qida shibrin famata famitatun jahiliyah. Siapa yang berpisah dari jamaah kaum muslimin meskipun hanya sejengkal, kemudian dia mati, makanya mati jahiliyah. Meskipun dia salat, meskipun dia zakat. Meskipun dia salat, zakat, puasa, kata Nabi, famitatun jahiliyah. Kemudian juga dalam hadis yang lain, abida'wal jahiliyati wa ana baina adhhirikum, apa kalian menyuruh dengan seruan jahiliyah sementara aku di tengah-tengah kalian, aku belum meninggal. Ini hadis yang tadi kita isyaratkan. Ketika kasa'a rajulun minal muhajirin ansorian, yaitu ketika ada seorang lelaki dari kaum muhajirin bercanda, kemudian dia mukul bokong seorang ansori tersebut tadi dari kaum ansor tersinggung, maka dia berteriak minta tolong. Dia mengatakan, ya lal ansar, wahai kaum ansor kemarilah. Ketika seorang yang muhajirin menyadari bahwa dia akan dimusuhi, maka dia berteriak, ya lal muhajirin, wahai kaum muhajirin, ayo kita. Rasulullah marah, padahal itu nama syar'i, tapi ketika digunakan untuk saling bertengkar, Rasulullah SAW marah. Rasulullah mengatakan, abida'wal jahiliyati wa ana baina adhhirikum, apakah kalian menyeru seruan jahiliyah sementara aku masih ada di tengah-tengah kalian? Ini baru, itu padahal nama syar'i, muhajirin, ansar nama syar'i, tapi ketika digunakan untuk potensi keributan, Rasulullah mengatakan da'uha fa innaha muntinah. Buang itu nama-nama tersebut karena itu adalah nama ada seruan jahiliyah yang busuk, ya. Tapi gunakan sesuai dengan tempatnya, ya. Padahal itu nama yang mulia. Bagaimana lagi dengan nama-nama yang dibuat? Yang ternyata menimbulkan wala dan bara, loyalitas di atas nama-nama tersebut. Qala Abul Abbas, kita tutup dengan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang didukil oleh Syekh Abdul Wahhab rahimahullah taala, kullu ma kharaja an da'wal Islam wal Qur'an min nasabin aw baladin aw jinsin aw madhhabin aw tariqatin fa huwa min azail jahiliyah. Semua yang keluar dari slogan Islami dan keluar dari slogan Al-Qur'an, apakah berupa nisbah atau nasab atau negeri tertentu atau jenis, misalnya Arab atau non-Arab, ya,
Atau madhab tertentu, madhab ini, madhab anu, atau tariqah, ya, tariqah tertentu, tariqah ini, tariqah sufiyah, tariqah macam-macam, yang tujuannya adalah untuk tadi potensi keributan, fahuwa min azail jahiliyah, maka termasuk seruan jahiliyah. Ya. Bal lamma ikhtasama muhajiriyun wa ansariyun faqala al-muhajiri liyal al-muhajirin wa qala al-ansari liyal al-ansar qala sallallahu alaihi wasallam abi da'wal jahiliyah wa ana baina adhhurikum wa ghadiba lidzalik ghadaban syadidan. Jangankan itu, bahkan kata Syekh Islam Taimiyah, ketika seorang muhajiri bertengkar dengan seorang ansari, kemudian yang muhajir berkata, wahai kaum muhajirin, yang ansar berkata, wahai kaum ansar, maka Rasulullah SAW pun marah, apakah dengan seruan jahiliyah kalian serukan sementara aku ada di antara tengah kalian? Ghadiba lidzalik, maka Rasulullah pun marah dengan kemarahan yang besar terhadap mereka. Maka hati-hati, kita jangan sampai kita hidup kemudian kita memperjuangkan suatu nama tertentu, kita berwala wal bara, loyalitas gara-gara nama tertentu. Pokoknya kalau anggota kawan meskipun tukang maksiat. Kalau bukan anggota meskipun berilmu, meskipun taat, musuh. Itulah kita telah menyuruh dengan seruan jahiliyah. Seorang mengintrospeksi diri masing-masing. Hidup cuma sekali, jangan dispekulasi. Apalagi Nabi berkata wa in shalla wa in shama, meskipun dia puasa, meskipun dia salat. Kalau ternyata dia menimbulkan pertikaian dengan wala dan bara di atas kelompoknya, organisasinya, partainya yang atau torekohnya atau apanya, maka hati-hati karena itu semua seruan jahiliyah. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.